Bab 689. Jalannya sudah diberikan padamu. Bagaimana kamu memilihnya terserah kamu. Adril menambahkan. Yudhistira menahan keterkejutan di hatinya dan berhenti bersikap terlalu sopan kepada Adril. Dia kembali memeriksa kedua dokumen itu dengan cermat. Yang pertama adalah direktur di Departemen Kehakiman. Posisi itu hanya setengah tingkat lebih tinggi dari posisinya saat ini. Namun, tingkatan di dunia politik tidak terbagi seperti ini. Dalam sebuah departemen yang penting seperti Departemen Hukum, terdapat lebih banyak prospek untuk dikembangkan, yang akan memfasilitasi kenaikan jabatan di masa depan. Ini merupakan jalan menuju kemajuan karir yang diimpikan oleh banyak pejabat. Sementara itu, yang lainnya adalah mengambil alih kekuatan militer dan politik di kota Silas. Meskipun kekuasaannya besar, tetapi dibatasi di kota Silas. Jika ingin kenaikan jabatan di kemudian hari, entah sampai kapan harus menunggu. Namun, Yudhistira berkata tanpa ragu, aku ingin tinggal di kota Silas. Oh, Adril sedikit terkejut, lalu menyahut, bergabung dengan Departemen Kehakiman akan lebih bagus untuk karirmu. Kamu harus memikirkannya dengan baik-baik. Tuan Suci. Kamu masih akan kembali ke kota Silas, kan? Yudhistira tersenyum dan melanjutkan ucapannya. Dengan adanya aku yang akan menjaga kota Silas, mulai sekarang Tuan Suci akan punya jalan keluar dan juga akan memiliki markas sendiri. Aku bisa melatih pasukanku sendiri di wilayah garnisun untuk Tuan Suci. Adril tertawa nyaring dan memahami maksud Yudhistira. Makin tinggi posisimu, maka akan makin memperhatikan pertarungan kelompok. Sama seperti kekuatan garis utama yang diwakili oleh 4 anak buah Geri. Sekte Harimau Hitam juga memiliki banyak pengikut. Yudhistira ingin membangun kota Silas menjadi markas besar untuk dirinya dan mengembangkan kekuatannya. Kalau begitu kamu nggak akan naik jabatan sama sekali dan harus tinggal di kota Silas. Apa kamu nggak akan menyesalinya? Tanya Adril memastikan. Aku dan keluarga Sumitro sudah setia kepada Tuan Suci selama beberapa generasi. Jadi nggak ada yang perlu disesali. Yudhistira menjawab dengan tegas. Ketika Adril melihat ini, dia tidak banyak bicara basa-basi dan hanya mengeluarkan 2 resep obat dari ruang penyimpanan surgawi. Ini adalah bubuk puncak spiritual. Ini dapat membantumu menembus tingkat puncak dan meningkatkan peluang kesuksesanmu sebanyak 90%. Sedangkan ini adalah bubuk jarna yang dapat menguatkan fisik praktisi bela diri. Walaupun seorang prajurit biasa meminumnya dalam waktu lama, obat ini dapat mempercepat kultivasi, memperkuat tulang dan membersihkan sumsum tulang. Cuma harganya agak mahal. Kamu bisa menarik uang dari Persatuan Dagang Hariga dan Grup Lavali. Saat mendengar ini, mata Yudhistira tiba-tiba berbinar. Dia sudah lama terjebak di tingkat puncak tingkat 9. Tetapi dia tidak pernah mampu menembus ke tingkat puncak. Bubuk puncak spiritual ini datang tepat pada waktunya. Sementara bubuk jarna itu bahkan bisa menghasilkan pasukan yang kuat dalam jumlah banyak. Terima kasih banyak, Tuan Suci. Adril tersenyum dan menjawab. Berkultivasilah dengan giat. Begitu kamu mencapai tingkat kebebasan, aku akan memberimu hadiah besar. Adril berpamitan, lalu bangkit dan segera beranjak pergi. Yudhistira mengantar Adril sampai ke pintu, tetapi tidak memperingatkan Adril untuk lebih berhati-hati terhadap bahaya apapun. Dia memiliki keyakinan bahwa Adril pasti bisa menyembuhkan Geri. Namun, dengan identitas Adril, Yudhistira tidak akan berhenti di kota Majaya atau bahkan negara Elang. Dia juga harus mengikuti Tuan Suci. Yudhistira memegang erat kedua resep obat di tangannya. Rafa, yang sedang berada di luar sudah menunggu lama. Ketika melihat Adril keluar, dia berkata dengan penuh harap dan bersemangat. Dokter Adril, apa sekarang kamu akan merawat ayah angkatku? Ya. Adril tersenyum. Sudah waktunya pergi ke kota Majaya. Tetapi dia tidak tahu apakah keluarga Milano dan keluarga Surya siap menyambut kedatangannya. Saat mereka berdua keluar, Tanto tidak berani membiarkan Rafa yang mengemudi.
Dia segera menjadi sopir dan membawa mereka berdua menuju kota Majaya. Sementara itu, pada waktu yang bersamaan, di luar gerbang Silas, beberapa mobil mewah berwarna hitam diparkir menyamping, seolah membentuk pos pemeriksaan. Ada banyak pria berbaju hitam berdiri menghadang di depan sambil memegang parang di tangan. Mereka menghentikan setiap pejalan kaki dan kendaraan yang masuk dan keluar gerbang Silas sambil terus melakukan penggeledahan. Sugi sedang duduk di meja dan kursi yang disusun sementara. Dia menyesap teh sambil menatap kendaraan yang masuk dan keluar dengan tatapan datar. Hanya saja kakinya dibalut dengan gips. Di sampingnya, Yasmin menuangkan teh dengan hati-hati sambil berkata, "Paman Sugi, apa kamu bisa membunuh Adril? Meskipun aku terluka, cuma perlu satu jari untuk membunuh Adril." Sugi tersenyum santai, menatap Yasmin dan berkata, "Kamu cukup berani dengan datang menemuiku. Kamu sama sekali nggak merasa takut padaku. Apa yang aku takutkan? Bukankah kamu suka dengan ibuku?" Yasmin menganggapnya sebagai hal yang biasa. Lalu berkata lagi, "Aku adalah putri ibuku. Bagaimana mungkin paman akan menyakitiku?" Begitu. Ya, Sugi mengangkat alisnya dan menyahut, "Aku itu preman dan reputasiku nggak terlalu baik. Itulah kebodohan manusia di dunia. Dunia ini adalah tempat di mana yang kuat yang bisa bertahan. Menurutku, lebih baik ditakuti, sedangkan yang lemah pantas mati. Kamu sudah menaklukkan wilayah seluas itu hanya dengan kekuatan tinjumu. Paman adalah pahlawan di hatiku." Yasmin menatap Sugi dengan mata penuh kekaguman.